Saya dimohon untuk berbicara mewakili pengurus Tastafi untuk memperkenal apa itu Tastafi sebenarnya, supaya kita memahami secara benar, supaya timbul persepsi yang sama, dengan harapan timbul kesepahaman dan kesepakatan bersama terhadap eksistensi Tastafi. Kemudian tidak lupa juga kepada pembicara Abu kita, Abu Daud, dengan segala canda-candanya. Kadang-kadang Abu Daud banyak candanya yang tidak pernah terpikirkan oleh diri sendiri. Maka setiap kita mau mendengar pembicaraan Nabi Daud, kita harus pandai memilah antara canda dan serius. Saya ingin berangkat pembicaraan ini yang berkaitan dengan Tastafi berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, agama ini dimulai gharib, artinya langka, tidak dikenal oleh umum. Manusia-manusia yang menganut Islam menjadi manusia langka, manusia yang sedikit. Pertama diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri dan keluarganya di dalam kelompok yang sedikit. Begitulah agama ini dimulai. Tumbuh dari kelompok kecil tapi sangat berkualitas. Kemudian Islam berkembang. Setelah Rasulullah mampu membangun sebuah fondasi yang kokoh, kemudian yang masuk Islam adalah arus-arus besar, kelompok-kelompok besar, sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tidak lagi per orang masuk Islam mengikuti jejak perjuangan Rasulullah, tetapi bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengingatkan, wa sayaudu ghariban. Pada saatnya sunnah yang telah dibangun oleh Rasulullah, sebuah peradaban yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah, akan menjadi langka kembali, tidak dijadikan lagi sebagai kehidupan umat secara umum. Inilah yang terlihat di depan mata kita. Kita lahir di sebuah generasi di mana umat Islam tidak sepakat dengan Islam. Umat Islam tidak bersemangat untuk Islam. Mereka terjerumus dan terjebak kepada kehidupan materialistis atau pemikiran-pemikiran yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Quran itu sendiri. Begitulah pernyataan Rasulullah tentang kondisi yang akan terjadi terhadap misi yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah. Di ujung hadis Rasulullah mengucapkan, fatuba lil ghuraba illadzina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Alangkah bahagia bagi makhluk-makhluk langka di penghujung dunia zaman, sebagai doa Rasulullah untuk mereka bahagia bagi makhluk-makhluk langka ini yang tetap komit menghidupkan sunnahku di saat manusia menyerang dan menghancurkan sunnahku. Semoga Allah mentakdirkan kita hadir pada malam ini di sini. Semoga Allah memasukkan kita dalam kelompok yang didoakan oleh Rasulullah. Tiada kebahagiaan lain selain kita masuk di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah semangat kita berangkat dari jauh hadir ke sini.
bukan untuk menghancurkan siapa-siapa, bukan ada kebencian kepada saudara-saudara kita yang lain, tetapi ingin apa yang kita yakin tentang kebenaran misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sunnah, yang kemudian dilabel dengan Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi pola pikir kita, menjadi landasan kita berpikir, menjadi sikap dan perilaku di dalam bersikap dan bertindak oleh siapapun elemen umat Nabi Muhammad yang ada di semua lini dan di semua aspek kehidupan. Sehingga dengan memastikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai kehidupan yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seiring dengan itu kita bisa memastikan bahwa perjalanan hidup kita menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan menuju neraka. Maka Abu Syekh Masyaikhina Abu Mudi mengambil inisiatif bagaimana kita ingin melestarikan warisan yang telah kita wariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendahulu kita, para guru-guru kita, dalam memastikan bahwa apa yang ada di dalam ilmu pengetahuan Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita memastikan siapa guru kita. Kalau kita bermazhab Syafi'i, pasti punya silsilah dan turunan guru sampai kepada Syafi'i. Syafi'i punya turunan guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu sebagai satu langkah untuk memastikan originalitas misi Rasulullah dan sunnah Rasulullah yang kita perjuangkan. Tugas kita menyelamatkan sunnah. Sayyidina Utsman di dalam situasi para hafid Al-Quran sahabat wafat di medan perjuangan, maka Sayyidina Utsman melakukan sebuah inovasi membeli isbatis sunnah untuk menyelamatkan sunnah. Jangan sampai wahyu yang telah diturunkan oleh Allah yang terhafal di dalam kepala para sahabat hilang dengan wafatnya dan syahidnya para sahabat penghafal Al-Quran. Maka Sayyidina Utsman melakukan inovasi, melakukan mashaf, membuat mashaf, sehingga originalitas wahyu terjaga sampai sekarang. Tidak bisa diputar balik faktakan oleh pengkhianat-pengkhianat, pembenci dan musuh-musuh Islam. Di saat zaman Imam Syafi'i ada suasana terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kekalutan dan kegalauan di dalam menafsirkan Al-Quran, maka Syafi'i bangkit melahirkan sebuah rumus berpikir yang benar, jangan salah di dalam menafsirkan Al-Quran. Maka lahirlah rumusan usul fiqh, sehingga sampai sekarang kita tahu kita terselamatkan dari teori hermeneutika yang menyesatkan, kita terselamatkan dari aliran-aliran sesat dan pemikiran sesat apabila kita mengerti rumusan-rumusan usul fiqh di dalam menafsirkan hukum lewat ayat dan hadis. Kalau tidak, gampang sekali musuh Islam menghancurkan Islam dengan Al-Quran sendiri lewat kesesatan berpikir dan menafsirkan Al-Quran. Terbukti Syafi'i telah menyelamatkan sunnah dengan usul fiknya. Rasulullah di dalam hadis memberitahu kepada kita bahwa pada saatnya nanti umatku pecah menjadi 73 firqah. Ini hadis Rasulullah. Bataboh saat umat Islam menjadi 73 firqah. Betapa galau ya kita yang hidup di zaman umat Islam terpecah menjadi 73 firqah, sementara satu firqah yang najiyah, 72 sesat finnar,
Tetapi kalau kita bertanya, semuanya mereka yang benar. Dari 73, saya yang benar, yang lain salah. Setiap satu-satu, saya yang benar, saya yang benar, saya yang benar. Yang salah tetap orang lain, yang salah tetap kelompok lain. Bagaimana memastikan ini? Supaya benar-benar akidah, tauhid, benar-benar sesuai dengan akidah yang telah dibangun oleh Rasulullah. Sebagai akidah Rasulullah sendiri dan akidah yang telah terbangun kepada para sahabat, yang sahabat itu juga di-upgrade langsung, dibangun langsung akidahnya oleh dirinya Rasulullah secara langsung. Untuk mempertahankan itu, Asy'ari dan Maturidi bangkit untuk menyelamatkan, memastikan bahwa akidah ini benar-benar yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 hari sebelum ini, para guru-guru kita, para pakar-pakar kita melakukan kajian untuk memastikan siapa itu Maturidi, bagaimana pemikirannya, untuk memastikan bahwa benar-benar pemikiran tauhid, rumusan tauhid yang telah dilahirkan oleh Maturidi dan Asy'ari tidak menyimpang dengan apa yang telah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bukti-bukti ilmiah. Maka kita semakin yakin tentang kebenaran bahwa tauhid yang telah diwarisi oleh para ulama Aceh pendahulu ini benar-benar adalah original, punya korelasi dan hubungan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ma'ana alaihi wa ashabi. Tapi sayang, setelah kita mengkaji kebenarannya, sayang sekali sunnah Rasulullah ini, baik yang berbentuk akidah atau berbentuk amal, mereka tenggelam